Welcome back again, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe dulu ya, kayak gitu. Nah guys, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang bullying. Karena beberapa kali aku sempet dapet DM tentang ketakutan mengenai bullying di Australia. Mungkin karena aku pernah share pengalaman aku yang dapet rasis pas aku kerja di aged care, kayak gitu. Aku pengen di sini klarifikasi. Aku nggak mau nakut-nakutin teman-teman, biar teman-teman juga ngerasa confidence enough untuk memasuki dunia kerja yang baru gitu. Sebenarnya dimanapun itu pasti ada aja orang yang rasis gitu, kayak gitu. Soalnya aku juga sempet kok, maksudnya di Mid Factory dapat, cuman nggak sampai yang harus buka kerudung dan lain sebagainya. Beda ya sama di aged care kayak gitu. Nah, terus lagi aku pengen menyampaikan ini, kalau misalkan dari teman-teman kerja, insya Allah gak akan kena rasis ya, karena mereka pun takut dilaporkan kayak gitu. Karena di Australia ini sangat fair banget kayak gitu, dan kalau misalkan ada bullying pun kita bisa langsung melaporkan ke atasan kita kayak gitu. Teman-teman juga bisa, kalau misalkan yang di aged care, mungkin teman-teman udah pernah mempelajari bahwa aturan-aturan kerja di aged care kayak gimana kayak gitu, dan itu salah satu di dalamnya itu ada termasuk bullying, dan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan di aged care. Kalau misalkan teman-teman yang mau kerja di aged care, jangan takut kayak kena bully. Insya Allah nggak akan ada kalau misalkan dari teman kerja. Kalaupun misalkan ada, kenapa harus takut gitu kan? Kita itu punya union. Jadi kalau misalkan di aged care itu ada union kayak gitu kan, dia lembaga yang menampungi pekerja-pekerja di aged care, biar kita tuh mendapatkan keadilan, terus lagi mendapatkan pay-nya yang layak kayak gitu. Jadi mereka bakalan berusaha untuk membantu kita mendapatkan hak-hak kita sebagai pekerja kayak gitu. Jadi si union itu fungsinya dia bisa menampung komplain-komplainan kita, terus lagi dia juga bisa jadi menjembatani antara perusahaan dan government kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita komplain nih ya, kita komplain bahwa short staff ataupun pekerjaan kita tuh berat dan lain sebagainya, mereka itu nanti akan minta kita isi kuesioner untuk meminta suara lebih banyak dari pekerja-pekerja di aged care, untuk dilaporkan ke pemerintah bahwa pekerjaan sebagai asisten nursing atau di nursing home ini tuh sangat berat sebenarnya, dan mereka bisa untuk memperjuangkan salary kita itu naik kayak gitu. Makanya kenapa di aged care itu cepet banget naik salary-nya kayak gitu. Kalau misalkan emang di approve sama government, emang ya lumayan cepet, karena aku udah 2 kali naik gaji selama aku kerja 8 bulan di aged care kayak gitu. Karena memang si unionnya itu berkala setiap 6 bulan itu tuh mereka itu raise the salary, dan mereka mencoba untuk menyampaikan hal-hal tersebut ke government. Makanya kalau misalkan teman-teman nih ya yang mau kerja di aged care, menurut saya coba untuk masuk union. Unionnya itu kalau nggak salah di Australia untuk aged care itu ada 3 ya, ada UWU, HSU, aku lupa yang satu lagi apa. Cuman memang yang familiar itu 2 kayak gitu, dan aku ada kontaknya kalau misalkan teman-teman mau kayak gitu. Sebenarnya memang banyak yang nggak ikut juga karena memang berbayar kayak gitu. Tapi aku sih mendingan berbayar, dan kalau misalkan ada komplainan apapun, aku bisa ngomong ke mereka dan mereka bisa menengahi, dan mereka bisa membantu kita gitu kan. Jadi karena aku juga keterbatasan bahasa Inggris, jadi kalau misalkan ada komplainan apapun, aku ngomongnya itu ke pihak unionku kayak gitu, biar mereka yang menyelesaikan kayak gitu. Karena memang takutnya kayak miskom atau apa kayak gitu. Kalau misalnya ada mereka, aku sampaikan keluhanku semuanya ke mereka. Aku bayarnya itu fortnightly itu $14, which is berarti 1 bulannya itu $30. Lumayan juga mahal, cuman lumayan juga kalau misalkan ada apa-apa aku bisa minta tolong mereka kayak gitu. Dan juga
suka banyak banget kasus yang kayak gini. Misalkan kayak keluar kerja, nah apa sih namanya itu, kerja di aged care itu kita tuh ada yang namanya itu annual leave. Nah, annual leave itu bisa kita cairkan ketika kita mau keluar kerja. Misalkan berapa jam sih annual leave kita yang kita dapatkan selama kerja di situ. Nah, pas kita keluar itu tuh kita bisa cairkan menjadi uang. Nah, banyak banget case-nya yang meminta bantuan teman-teman saya gitu kan, yang meminta bantuan ke si union ini untuk ngomong ke company-nya bahwa si annual leave-nya itu belum cair, karena kadang company ya lupa atau mereka juga nggak mau ngeproses itu gitu kan. Kadang-kadang ada lah ya company-company yang memang nggak terlalu jujur kayak gitu, jadi kayak ketika kita udah keluar ya si annual leave kitanya itu nggak cair kayak gitu, padahal itu lumayan banget menurutku kayak gitu. Dan banyak banget teman-teman yang case-nya keluar dari pekerjaan tersebut, dari company tersebut nggak cair, terus minta bantuan union. Dan itu salah satu tugas mereka kayak gitu. Dan jadi kitanya nggak usah bolak-balik ke kantor mereka buat nanyain kapan nih annual leave aku cair, karena kita udah dibantu sama union aja yang menindaklanjuti, union yang email ke mereka bakalan takut. Karena kalau misalkan union udah nanti bergerak, nanti tuh akan ada apa sih namanya itu, mereka itu akan disidak gitu. Akan, kalau misalnya emang bener company-nya seperti itu, mereka itu kayak akan kena audit kayak gitu, something like that. Jadi memang aku kalau misalkan teman-teman mau, kalau misalkan takut kenapa-napa gitu pas kerja di aged care, menurutku ikut union kayak gitu, karena union sangat membantu. Meskipun memang kita harus keluar $30 per bulan, tapi menurutku worth it banget kayak gitu ya teman-teman. Nah itu kalau misalkan antara antara kita dengan teman-teman pegawai kita. Tapi mostly teman-teman kita juga udah tahu aturan-aturan di aged care, nggak boleh ada bullying dan lain-lain. Jadi teman-teman kita akan sangat baik. Bahkan mereka bakalan ngebela kita, bakalan ngebantuin kita ketika kita misalkan kena rasisme dari si pasien-pasiennya kayak gitu. Contohnya, kalau misalnya aku kan kemarin pernah kena rasis ya dari pasien-pasiennya itu kayak gitu, karena memang aku kayak take off your hijab, terus lagi mereka suruh aku pulang dari rumah home care mereka karena aku merasa nggak aman gitu di rumahku sendiri kalau ada kamu gitu kan, karena kamu kayak teroris, something like that. Dan teman-teman aku yang dari Nepal, yang dari India itu kan bilang terus lagi mereka bener-bener kayak ngebantu aku buat ngomong ke orangnya dan ngebelain aku banget kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan sama teman pekerja, kita tuh bakalan saling membantu, nge-backup satu sama lain kayak gitu. Cuman kalau misalkan dari si residennya atau pasiennya, kita nggak bisa apa-apa. Mungkin kita harus lebih legowo aja, kecuali memang udah sangat-sangat over, atau misalkan dianya terlalu agresif atau apapun itu. Nah itu kita bilang ke ke atasan kita kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sampai injury atau apa gitu kan, dianya menyebabkan kita sakit gitu secara fisik, secara mental juga, kita bilang ke atasan kita kalau misalkan pasien ini tuh ngomong kayak gini. Dan kita boleh kok ngomong di kita kan selalu bikin laporan ya. Nah, progress note kita laporkan aja di progress note itu. Tadi itu dia itu agitating. Jadi kita nyebutnya itu kalau misalkan pasien kita marah-marah atau apa, itu kita sebutnya itu agitating kan. Nah, kita bilang aja pasien ini tadi jam segini agitating, apa yang dia lakukan, misalkan scratching misalkan, terus lagi atau ngomongnya verbal abuse gitu kan, dia udah ngomong-ngomong ini ke kita, itu boleh disampaikan seperti itu. Jadi kayak jangan takut, karena memang fair banget kayak gitu. Selama kita baik, insya Allah kita juga akan mendapatkan treatment yang baik. Dan yang terpenting adalah dari siapapun itu, kerja dimanapun itu, kita harus back ourselves up kayak gitu. Kita harus bisa confidence enough membuktikan bahwa kita tuh melakukan yang baik, yang benar. Dan juga kita harus mau mengkoreksi diri atau challenge ourselves bahwa ini tuh adalah ini tuh adalah challenge-nya kerja di sini tuh seperti ini kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu back yourself up dimanapun itu, nggak hanya di aged care. Dan jangan takut bullying, kalian bisa ngelapor kayak gitu. Kalau misalkan di aged care ada union, makanya menurut saya lebih baik ikut union ya.
member union kayak gitu. Oke, kalau misalkan ada yang mau dibahas lagi tentang aged care ini, jangan lupa di kolom komentar. Thank you so much for watching. See you on next video. Bye.